Jadi kita mau review dulu dari apa? Oke, sayang. Dari apa yang kita sudah belajar kemarin ya. Jadi nomor 1 kita akan mulai dari Mary Bell. Mary Bell, silakan. Apa 2 hal yang dialami orang-orang di Markus 13 ayat 12 dan 13? Oke. Jadi kalau 2 hal yang dialami artinya cuman ini kan, bukan nggak ditanya sampai apa. Maksudnya sama siapa kan, Mary Bell? Jadi di jawabannya adalah dikhianati dan dibenci. Ini sampai mati, boleh. Ya. Oke. Itin sama kan jawabannya, sayang? Oke, mantap. Kita lanjut lagi ke Itin. Itin, untuk waymark-nya nomor 1 dikhianati dan dibenci, di mana? Midnight Cry. Oke, Mama? Sama? Nah, Midnight Cry. Kenapa, Itin? Karena situ tempat di mana yang menjadi terang dunia karena Jupiter. Oke. Aku pengalaman guys. Oke. Kalau Kak Lina, apa Kak Lina? Di Midnight Cry, kenapa? Karena waktu di Midnight Cry ada kekecewaan, yaitu dibitin agar keluar minyaknya dan lampu tetap menyala. Dan di situ di Midnight Cry kita akan menjadi terang dunia dan menjadi saksi di pengadilan. Oke, Oke. Mantap ya. Jadi semuanya betul, dia punya konsepnya, tapi nggak dibilang ini. Karena Markus 13 ayat 12-13 adalah sambungan dari Markus 13 ayat 9 sampai 11 kan? Betul nggak? Yang kita sudah tetapkan menjadi waymark Midnight Cry. Karena ada dibitin dan dibitin untuk terang, untuk menjadi terang dunia kan, Kak Lina? Iya, Cek. Nah, ini kan. Jadi kenapa Markus 13 ayat 12-13 ini Midnight Cry? Karena ini sambungan dari Markus 13 ayat 9 sampai 11. Iya, Kak? Gimana? Iya, betul, Cek. Nah, itu dia ya. Ingat ya. Itu dia. Oke. Gimana Mary Bell, bisa mengerti saya? Ya kan ini sambungannya toh? Dan waktu di Midnight Cry dia jadi terang dunia kan? Jadi ada testimoni, berikan testimoni. Oke. Oh, untuk Mama Soisa dan Om Jeffrey ini lagi bahas pertanyaannya. Lagi bahas. Ini sebenarnya, aduh kita lupa ya, sorry. Ada kasih ini di grup harusnya untuk bisa dibaca-baca. Nanti mulai besok ya kita akan kirimkan. Dia punya pertanyaan. Jadi yang dapat cuma sounder aja ya. Pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, mari kita lanjut nomor 3. Mencatat apa, San? Mereka juga ada catatan kemarin. Oh iya. Oke, mari kita minta Mama. Mah, siapa yang akan dibenci, ini dikhianati dan dibenci kan? Kita taruh sini lah. Oleh orang-orang di nomor 2 di Midnight Cry. Kan? Sayang apa sayang? Ini yang dikhianati. Siapa yang akan? Oh, guys. Ini harusnya ini ya, mengkhianati ya, dan membenci gitulah ya. Orang-orang di Midnight Cry kan itu dia. Oke. Siapa?
saudara kan? Terdekat, ya kan? Jadi yang terdekatlah yang akan aniaya kan, Mama Soisa, Om Jeffrey? Iya, benar, Cek. Betul sekali. Ya, itu dia. Oke. Sayang, apa ayat yang digunakan untuk menjelaskan alasan Oke, itu jawabanmu. Oke, Kak Lina apa, Kak Lina? Nomor 4. Ayat yang Kenapa? digunakan untuk menjelaskan alasan satu, ya Cek? Iya. Lukas 21 ayat 26 ya Cek? Betul. Setuju semua? Betul. Betul Kak Lina. Lukas 21:26 kan yang kemarin kita dapatkan? Itu dia. Ya. Nah. Mama Soisa, kalau orang membenci pasti ada apanya? Oh, Mama Soisa. Kalau orang bisa membenci, mengkhianati, pasti ada apanya? Atau Om Jeffrey kalau Om Jeffrey nggak suka sesuatu, pasti ada apanya? Pasti ada setannya. Atau kalau misalnya Om Jeffrey atau Om Jeffrey nggak disukai oleh anaknya Om Jeffrey misalnya, pasti ada apanya? Kenapa Pasti dia ada bisa? kebenaran. Atau ada sebab kebenarannya kan Om Jeffrey? Betul. Atau ada sebabnya kan? Atau alasannya kan Om Jeffrey? Betul. Mantap. Ya. Jadi orang yang mengkhianati dan dibenci pasti ada alasan atau sebabnya kan? Oke. Mari kita lihat nomor 6, Mary Bell sekarang. Ya. Mary Bell sekarang. Apa alasan atau sebab orang-orang di nomor melakukan perbuatan mengkhianati dan dibenci? Halo Kak Lina? Ada tanya? Ada putus-putus Kak Lina? Tadi bilang pemicu sama ya. Oh, Alasan sama. atau Boleh, pemicunya, sama. kenapa? Boleh, Kak. Boleh. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Nah, sekarang, apa alasannya Mary Bell? Kenapa orang-orang berdasarkan ayatnya, Lukas 21:26, apa alasan orang-orang ini mengkhianati dan membenci? Mary Bell apa? Nomor 6. Setuju, Itin? Mantap. Ya. Lalu mereka buat apa, Itin? Di nomor waktu dia ketakutan, apa yang membuat mereka ketakutan, Itin? Virus corona. Kita cepat aja ya ini ya. Karena mau review malam ini. Nomor 7. Hah? Nanti nomor 8. Nomor 8, Mama. Apa yang membuat mereka takut? Bisa membuat mereka apa? Mati. Jadi kematian, kan? Membuat mereka mati. Mary Bell betul itu? Mantap. Nomor 9, apa solusi dunia, sayang, untuk Vaksin. Betul, Mama Saisa? Jadi, Ya, Cek. Kak Lina, kenapa mereka mengkhianati orang-orang pengikut Kristus berdasarkan konteks, Mama Saisa, Kak Lina? Kenapa orang pengikut Kristus semua dikhianati dan dibenci? Karena pengikut Kristus tidak mau divaksin. Mantap. Mereka pikir bisa menularkan kepada orang lain. Pengikut Kristus tidak mau divaksin
Dan itu menjadi ancaman kan, Kak? Ancaman kematian, ya kan? Buat mereka. Ya kan, Kak? Yo, Cek, ya. Betul, mantap, Kak. Mary Bell sekarang, atau Om Jeffrey. Apakah Om Jeffrey kaget bila orang-orang terdekat dari Om Jeffrey akan melaporkan Om Jeffrey ke pengadilan? Kaget lagi itu. Kalau udah dikasih tahu, apakah Om Jeffrey kaget? Tidak. Betul kan? Tidak akan kaget lagi kan? Mama Soisa, orang yang laporkan ciri-cirinya berdasarkan ayat yang sudah kita pelajari, ciri-cirinya apa? Berdasarkan Lukas tadi, ciri-cirinya apa? Takut. Takut Ciri-cirinya apa? takut. Gelisah, takut virus corona. Nah, betul kan Mama Soisa? Iya, Cek. Nah, ini dia. Mary Bell sekarang. Mary Bell, orang yang dihianati, dibenci sampai mati harus apa sekarang? 13. Harus ketakutan sampai mati. Oke. Itin? 13. Endure, nyala. Endure, bertahan. Sampai? Sampai Nah, tulis mencari cuma bilang endure, nyala, tidak pernah padam. Sendur sampai akhir kan? Iya. Atau end? Kita pertama jawab itu. Kenapa nggak jawab saya? Boleh. Mama, kata lain endure apa, Mama? Bukan? Sayang, kata lain endure? Lampu terus menyala. Oke, sekarang kita masuk ke pohon, ya. Kak Lina, ada berapa pohon dan apa saja? Ada 2 pohon, Cek. Apa saja, Kak? Dengan istri atau pohon ara dan pohon yang lain. Mantap. Betul, Mary Bell? Mama Soisa. Yesus, urutannya yang dilakukan Yesus apa kemarin dulu? Yesus rasa apa dulu pertama? Lapar, Cek. Lalu yang kedua? Menuju ke pohon ara. Melihat, kan? Ya, melihat itu pohon ara. Om Jeffrey, apa arti lihat di sini? Lihat. Dia lihat. Waktu dia lihat, dia ngapain? Mau lihat apa di pohon itu? Artinya lihat. Mau lihat hasil. Kalau buah itu sama dengan apa, Om Jeffrey? Kalau mau lihat buah kan? Dan buah kata lainnya apa? Hasil. Kalau dalam spiritual, buah-buah roh itu ada buah-buah roh kan, Om Jeffrey, kalau yang secara spiritual? Ya. Nah, kalau misalnya itu kan kelemah lembutan, kebaikan, itu apanya seseorang? Depannya K, Om Jeffrey. Kesabaran. Karakter. Betul kan? Karakter. Sifatnya orang kan? Jadi kalau Tuhan mau lihat buah, artinya Tuhan mau lihat apa? Karakter kita. Harus mirip dengan siapa? Harus mirip dengan dia. Mantap Om Jeffrey. Betul kan? Yaitu kemarin kita pelajari kan? Tuhan mau melihat pantulan karakternya. Betul? Dari buah yang dihasilkan. Betul. Itu dia. Terima kasih Om Jeffrey, Mama Soisa, Kak Lina. Sekarang kita ke Mary Bell lagi. Mary Bell, apa artinya cari buah? Nomor 18 saya. Mantap Mary Bell. Oke, Itin sekarang.
berdasarkan berdasarkan ada mau penghakiman, siapa pohonnya Yesus kunjungi dan pakai ayat apa? Nomor 19. Mhm. Berdasarkan nomor 18, siapa pohon yang Yesus kunjungi? Ya ampun. Apa itu jawab apa? 2021 aku tukar. Apa sih intinya? Mencari buah dihakimi itu penghakiman. Oke. Kalau Mama apa, Mah? Nomor 19. Ya, pohon ara itu siapa? Hah? Rumah pohon ara adalah rumah Tuhan kan? Atau umat Tuhan kan? Pakai ayat apa, Mah? Matius 21. Salah. Kukurei? 1 ya, saya riitin lah. Itu juga. Ini kan? Betul? Kalau yang dihakimi duluan adalah tadi ya. Rumah Tuhan. Mantap. Nah, sekarang Mama Kenapa Yesus tidak mengunjungi pohon lain, Mama? Karena pohon lain belum ada buahnya atau belum waktunya. Karena pohon lain belum waktunya berbuah. Kan? Oke. Terima kasih, Mama. Apa perbedaan pohon lain dan pohon ara, sayang? Pohon ara buah dulu, baru daun banyak. Baru Oke. pohon lain, daun dulu, baru berbuah. Pohon ara daun dulu, buah dulu, baru daun kan? Kalau pohon lain, daun dulu, baru berbuah. Maribel, betul nggak ini, Maribel? Mantap. Kenapa Yesus pergi ke pohon ara, Kak Lina? Karena kalau sudah ada daunnya, artinya sudah ada buah. Apakah karena daunnya lebat? Betul, Kak Lina? Iya, karena ada daun. Betul, karena ada daun. Karena kalau ada daun baru dikurung kan? Dan adanya daun, ada buah. Betul. Ada daun, pasti ada buahnya. Betul? Sekarang, Ya. Mama Soisa, apa artinya daun itu, Mama Soisa? Daun apa artinya, Mama Soisa? Pengakuan, Cek. Pengakuan apa? Apa yang mereka bilang? Pohon ara bilang apa? Saya adalah siapa? Saya adalah umat? Bukan, Betul? bukan umat Tuhan ya? Bukan umat Tuhan. Kalau pohon ara apakah Daun artinya pengakuan saja kan? Tidak mempraktekkan karakter Bapa. Apakah Mama Soisa, kalau daun itu di pohon ara, kalau pohon ara kan umat Tuhan kan? Apakah si pohon ini sudah menyatakan dirinya ke orang-orang, saya umat Tuhan, saya umat Tuhan. Oh iya. Apakah yang datang Betul. mau cek mana buahnya, betul nggak? Oh iya, iya, iya. Ya, itu artinya daun kan? Itu dia. Iya, iya. Makasih. Nah, apakah Om Jeffrey, Yesus temukan buahnya, Om Jeffrey? Tidak. Lalu Yesus apakan itu pohon, Om Jeffrey? Dia kutuk. Bisa berbuah lagi nggak, Om Jeffrey? Tidak bisa. Ya. Ini maksudnya. Oh iya, betul. Ya, thank you, Tin. Oke. Maribel, sekarang terakhir. Terima kasih Om Jeffrey, Mama Soisa, dan Kak Lina. Kita sampai ke nomor terakhir. Sama-sama. Maribel, Sama.
Kesimpulannya nomor 24, Maribel, apa? Kesimpulannya artinya di midnight atau tutup pintu pohon ara tidak bisa ada lagi perubahan buah karena sudah ditutup oleh Tuhan. Di midnight atau tutup pintu, kita tidak bisa ada lagi perubahan karakter. So, jadi kalau mau berubah kapan? Sebelum midnight. Apakah boleh sampai di sini, saudara-saudara? Ya, silakan. Ya, Boleh, Cek. Makasih. boleh ya? Ya, mantap, mantap. Ya. Maribel sudah minum. Oh, tadi kan botolnya di bawah-bawah. Kamu lupa bawa minum. Ya. Jadi kita mau baca di 16-17 ayatnya. Oke. Jadi dikatakan di sini, kamu apa di sini, Maribel? Keadaannya apa di sini? Suam-suam kuku kan? Nggak dingin, nggak panas. Ya kan? Oleh karena suam-suam kuku, ya kan? Akan apa? Dimuntahkan dari mulut Tuhan. Ya. Jadi artinya di ayat ini ada bilang, ya, ada orang yang suam kuku. Ini suam kuku artinya ini enggak panas atau enggak dingin kan? Oleh karena itu mau diapakan, Maribel? Jadi ya. Kalau kata pertamanya di sini, Mama Soisa, kalau kata pertamanya di sini because, apakah ini artinya because ini, apakah ini penyebab dari dimuntahkan, Mama Soisa? Iya. Ya. Jadi Iya. ada penyebab kenapa dimuntahkan, ya. Penyebab dimuntahkan apa? Karena bilang apa ini? Kamu bilang apa? Kaya padahal miskin. Kamu bilang, betul? Saya kaya kan? Lalu, apa artinya ini? Apa artinya knowest not thou? Kita mau tanya sama Kak Nini, apa artinya knowest not thou? Ini Yesus bilang kan? Yesus bilang, Yesus bilangnya dalam pertanyaan atau pernyataan, sis? Kalau ini titik, Halo sis, ya sis. Kalau ini Yesus bilangnya, berarti pernyataan ya sis? nah pernyataan kan sis? Ya. Jadi kalau pernyataan, pertanyaannya adalah, apa arti knowest not thou? Ini ya. Ini ya. Apa arti knowest not thou? Apa sis? Berarti kalau pernyataan, ini ya sis? Ya sis Nini, betul. Kalau pernyataan berarti sis, Dia tidak tahu ya, Sis. Yesus
Yesus tahu kalau Kalau dia tidak tahu sebenarnya. betul kan, Sis? Betul. Kalau dia miskin. Kalau dia pertanyaan, Mama Soisa, makasih ya Sis Nini. Apa arti not thou? Masih sama. Kalau ini pertanyaan, ini pernyataan kan? Dan ini tadi di Kejadian berapa, masih ingat? Ayat berapa? 3 ayat berapa? 9. Mama Soisa, kalau ini pertanyaan artinya Yesus apa? Yesus Maha tahu kan? Yesus tahu apa kalau Yesus sampai tanya? Halo Mama Soisa, bisa dengar? Oh, sorry, saya jawab tapi iya. lupa. Nggak apa-apa. Yesus tahu kalau mereka tahu bahwa ulang. Ya. Yesus tahu kalau dia tahu gitu ya. Tahu kalau dia apa? Kalau mereka tahu. Iya, jadi Yesus kalau dia bilang nggak tahu, tidak tahukah kamu kalau ini kamu miskin, malang, buta, telanjang, itu kalau pertanyaan Yesus tahu kalau dia tahu kalau dia sebenarnya apa? Kalau dia tahu. Dia tahu ya. Dia tahu kalau dia apa, Mama Soisa? Keadaan dia kaya. Dia tahu bahwa keadaan dia apa? Oh, miskin. Betul kan? Jadi beda pertanyaan dan pernyataan, apakah beda di ini aja? Kalau pernyataan, betul? Dia tidak tahu kan sebenarnya? Tapi iya, Cek. Kalau dia pertanyaan, dia tahu, betul? Dan apakah kondisinya mereka bahwa sama-sama miskin, betul? Tapi karena Yesus memberikan pernyataan, kita tahu kalau Yesus tahu dia ini yang sedang dibicarakan Yesus waktu dia bilang kaya, dia benar-benar tidak sadar kalau dia miskin. Ya. Betul, Opa Johan sampai miskin, iya. Om Jeffrey? Setuju? Setuju. Jadi orang ini waktu dia bilang saya kaya, waktu dalam kondisi Revelation 3:17, orang ini tidak tahu kondisinya sebenarnya kan Kak Nini? Iya, Sis. Nah, ini dia. Apakah bisa jelas dari 2 ayat ini? Boleh, Cek. Boleh ya, yaitu miskin. Boleh sampai sini? Kak Lina bisa jelas? Kak Lina? Iya, Cek. Oke, mantap. Makasih. Oke, kita lanjut ya. Sudah selesai? Nanti catat lagi ya. Dilengkapi catatannya ya. Sorry ya, Itin panjang sekali hari ini. Oke? Boleh ya, Itin? Oke, kita lanjut ya. Nanti Itin besok ambil waktu buat lengkapi catatannya. Oke. Nah, mari kita lihat. Save sudah, sayang. Oke, jadi ini kalau kita uraikan, ada 2 orang kondisinya, betul? Orang kaya sama orang miskin, kan?
Ya kan? Orang kaya sama orang apa? Miskin. Ini kenyataan ya. Ini kenyataan. Jadi ada dua kondisi orang. Yang kenyataannya dia kaya dan yang satu kenyataannya miskin, betul? Jadi kenyataannya kaya dan yang satu kenyataannya miskin. Kalau kondisinya Revelation 3 ayat 17, dia kenyataannya miskin, tapi di sini gini ya. Dia bilang apa? Dia kaya kan? Nah, kalau di sini orang kaya bilang dia kaya, kalau misalnya miskin, dia bilang dia kaya, hasilnya apa? Dimuntahkan kan, Ma? Tetapi kalau orang kaya bilang dia kaya, hasilnya apa? Dimuntahkan juga, betul? Jadi kita bisa lihat, dimuntahkan ini bukan karena hasil dari kondisi orang. Boleh? Jadi kita mau kasih kesimpulannya ya. Jadi dimuntahkan ini bukan hasil dari kondisi orang. Tetapi hasil apa yang dia bilang. Setuju? Kan ini, Om Jeffrey? Setuju. Nah, itu Setuju. Setuju, sis. Jadi apakah yang kita bilang itu menyatakan kita selamat atau enggak? Dimuntahkan atau enggak kan? Nah, itu dia. Kenapa kayak gitu? Itu pertanyaannya kan. Kenapa orang kaya, tapi kalau dia bilang kaya dimuntahkan? Mari kita lihat ya habis ini. Maribel mengerti sayang? Bisa ya? Jadi kalau dimuntahkan apakah karena kondisinya kaya? Jadi karena kalau dia kaya bilang kaya, nggak dimuntahkan. Apakah itu? Tapi apanya yang membuat orang dimuntahkan? Karena apa yang dia bilang kan? Mau kondisinya miskin, melarat, mau setengah nggak miskin, nggak kaya. Tapi kalau dia bilang dia kaya, hasilnya apa? Dimuntahkan. Apakah kata-kata ini? Thou sayest ini penting kan, Mah? Yang dia katakan kan? Jadi ya. Oke. Mari kita lanjut ya. Mari kita lanjut. Mari kita. Kenapa orang nggak bisa bilang dirinya kaya ya? Pertanyaannya, kenapa walaupun orang itu kaya, tidak bisa, ini tidak bisa ya, tidak bisa bilang dirinya kaya. Kenapa ini? Oke. Oke, kita lanjut ya. Mari kita lihat 2 ayat, yaitu di Filipi 4 ayat 13.
Sorry. Saya bisa lakukan segala hal, betul? Maribel? Atau apakah all things ini bisa dibilang saya kaya, betul? Saya kaya karena apa? Kristus yang memberikannya, betul? Saya kuat karena Kristus yang berikan. Betul, Mama Soisa? Betul, Cek. Saya bisa hidup hari ini karena Kristus yang berikan. Oke, satu ayat lagi. Apakah di sini bilang apa Kak Nini? Boleh diganti sesuai konteks? Halo, Sis? Bisa dengar? Halo sis, gimana sis? Jadi Yohanes 15:5, Sis. Sis ini boleh ganti sesuai konteks. Apa artinya without me you can do nothing? Sesuai konteks. Walaupun orang kaya itu nggak bisa bilang dirinya kaya. Oh, nggak bisa bilang dirinya kaya karena nggak bisa sebenarnya nggak bisa bikin apa-apa ya sis? Apakah tanpa Yesus, Sis? Ya, nggak bisa kaya. Betul? Betul sis. Iya. Jadi, kalau ada orang yang kaya, ini bisa diganti ya, kaya apa aja ya, kuat apa semua, itu apakah karena Kristus yang berikan, Maribel? Jadi, apakah kekayaan ini sebenarnya milik siapa? Jadi, apakah kita mau muntah kalau dia sampai bilang, saya kaya, Kak Nini? Iya, sis. Padahal semuanya ini punya siapa? Kristus, bukan punya dia. Kalau dia bilang, saya kaya, inilah hasil saya dimuntahkan. Walaupun orang itu benar-benar kaya. Apalagi Kak Nini, orang ini miskin bilang saya kaya. Apakah tambah mau dimuntahkan lagi? Betul. Aduh. Betul, Mama Suisa? Betul, Cek. Makasih. Bisa lihat ya konsepnya. Kenapa orang nggak bisa bilang dirinya kaya, walaupun orang itu kaya sekalipun, apalagi miskin, kan? Itu dia. Oke. Apakah bisa jelas sampai sini? Kak Lina bisa ikuti, Kak Lina, Om Jeffrey? Mama bisa jelas, Mah? Bisa ya? Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Bisa. Bisa ya? Oke, mantap, mantap. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita selanjutnya adalah kita mau lihat orang yang kaya tetapi tidak bilang dirinya kaya. Siapa tadi contohnya, Kak Lina? Apakah Kak Lina udah bicara? Oh, belum. Halo, Kak Lina, bisa dengar? Siapa tadi contoh? Orang yang dia kaya, tapi dia bilang, oh saya nggak kaya.
Nah, itu dia. Mama tahu? Paulus. Mantap, Kak Lina. Betul, Kak Lina? Kita ke ayatnya ya, Kak Lina. 1 Korintus 12 ayat 2 Korintus, sorry. 2 Korintus 12 ayat 11. Kita baca 11 dulu ya. Sebenarnya dari 9, tapi kita mau lihat ayat 11. Kita mau lihat kayanya Rasul Paulus dari apa sih? Ya. Oke, Kak Lina, apa dari kata-kata di ayat ini yang bilang dia ini kaya? Kita bisa, oh ini kaya sekali Rasul Paulus. Kata-kata apa? Ya, Kak, boleh. Yang di rumah boleh ini ya, apa namanya, yang di Zoom boleh buka bahasa Inggris Indonesianya. Oh sorry Kak, putus-putus, boleh sekali lagi Kak? Yang dia bilang begini ya, Cek. Yang mana? I am to become a fool in glorifying. Oh bukan? Huh. Bagaimana yang Halo? Iya, Mama Soisa, kata-kata apa? Oh, bodoh, kata-kata bodoh. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Apakah Mama Soisa, Rasul Paulus tidak kalah dari rasul-rasul yang luar biasa? Iya. Betul, Cek. Apakah itu yang menyatakan Rasul Paulus ini kaya? Betul? Iya. Kak Lina? Jadi Iya, dibilang Rasul, kalau bahasa Inggrisnya very chiefest, ya. Jadi kalau Rasul Paulus enggak kalah, apakah dia artinya adalah rasul-rasul yang luar biasa? Betul, Kak Lina? Oh iya, betul. Mama Soisa? Iya. Betul kan, Maribel? Kalau Rasul bilang, I am not behind, kan? Saya enggak di belakang. Artinya dia di depan, kan? Apakah dia yang paling depan, artinya? Iya, Cek. Artinya apakah dia rasul-rasul yang luar biasa? Ya. Ya kan? Tapi dia bilang apa? Walaupun saya luar biasa, dia berani nggak bilang, saya mantap. Tapi dia bilang apa, Kak? Aku tidak berarti apa-apa. Aduh, mantap ini. Rasul bilang, walaupun dia rasul yang paling mantap, dia bilang, I am nothing. Betul? Saya nggak ada apa-apanya. Betul, Maribel? Walaupun saya luar biasa, saya mantapnya, tapi saya nggak ada apa-apanya. Dan dibilang, kalau saya sampai glorifying, kalau saya memegahkan diri, dibilang, jadi apa, Kak? I become apa? Full. Become a fool. Kalau orang yang memegahkan diri, apakah dia foolish virgin, Kak? Betul. Dan apakah foolish virgin pasti dimuntahkan? Oh, pasti dong. Bisa lihat nih contoh Rasul Paulus kenapa dia nggak dimutahkan. Karena walaupun dia mantapnya bukan main, tapi dia bilang, I am nothing. Betul? Itin, bisa lihat ini, Itin? Hihihi. Ya?
karena ini kita sebenarnya mau saudara-saudara baca ya. Saudara-saudara tolong baca ayat 9 dan 10-nya. Apakah dia bilang, saya lemah, betul? Yesus bilang kan, saya lemah, tapi Tuhan yang kuatkan. Betul Kak Lina? Betul, Ceng. Saya punya banyak kekurangan, tapi grace cukup. Tuhan bilang grace cukup untuk saya, betul? Jadi apakah Mama Soisa, Om Jeffrey, dalam kekuatannya Rasul Paulus selalu bilang ini Tuhan, bukan saya, betul? Betul. Ini dia. Makanya apakah Kak Lina, si Rasul Paulus sampai mantap lolos di penggal kepalanya, enggak mengeluh, enggak khawatir sama sekali karena dia rasa dirinya enggak ada apa-apanya, Kak. Kalau saya mau mati pun orang enggak berguna buat apa gitu kan, Kak? Kalau saya enggak ada apa-apanya, aduh, saya mati pun saya rela, betul? Apakah orang yang orang-orang yang anggap dirinya ada rencana sesuatu di dunia ini, dia nggak mau mati cepat-cepat, Kak? Saya masih kesukses, betul? Atau enggak kayak yang mati muda, aduh kesiang, masih muda, masih harus gapai cita-cita, betul? Belum sekolah, belum ini, aduh padahal anak itu pintar. Apakah orang yang menyesal mati, apalagi mati untuk Kristus, apakah karena banyak rencananya di dunia yang belum dibikin, Kak Lina? Betul. Tapi kalau orang yang pikir, aduh saya ini nggak ada apa-apanya, busuk, bukan main. Waduh, mau mati buat Kristus, apakah suatu kehormatan? Sangat, Cek. Nah, Makanya Yesus sudah mati buat saya. Betul. Jadi kenapa orang nggak mau rela mati? Karena dia punya rencana hidup di dunia ini. Dia masih ada angan-angan. Oh ya, saya mau bikin ini. Aduh. Saya belum punya ini. Saya mau dapat ini. Itu dia. Tapi kalau rencananya nggak ada semua di dunia ini, dia pikir, aduh, saya busuknya bukan main. Ada kesempatan mati untuk Kristus. Oke, sekalianlah. Saya memang nothing di dunia ini kok. Buat apa lagi? Kalau saya hidup cuma untuk Kristus. Kalau saya mati untuk Kristus. Betul nggak? Itu dia ya. Benar. Aduh. Nah, kita sekarang mau masuk ke bagaimana kalau kalau orang kaya sama dengan dia bilang saya enggak berdosa, sama enggak itu? Padahal dibilang di Roma enggak ada satupun yang baik, betul? Orang yang kaya sama dengan bilang saya enggak berdosa, betul, Itin? Padahal dibilang apa? Enggak ada satupun yang baik di dunia ini, satupun tidak. Semua sudah keluar jalur, kan? Itu dia. Nah, kita mau lihat dari segi itu ya sekarang ya. Roma 3:23, 3:12, boleh. 1 John 1:8 sekarang. Dan 1:8 dan 1:10 ya. Oke, Kak Om Jeffrey boleh baca, Om Jeffrey? Halo, Om Jeffrey boleh baca? Ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 10. 8 dulu, Om Jeffrey. Oh, ke 8 dulu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oke. Waktu
Om Jeffrey, warna kuning, yang warna kuning yang dikuningkan warnanya, kata-katanya, Ya, menekankan siapa yang nggak bikin dosa? yang tidak bikin dosa Yesus. Yang sesuai yang kuning, sesuai yang kuning. Siapa yang ditekankan bisa tidak berbuat dosa? Itu pertanyaannya. Yang warna kuning. Kita kan? Iya. Apakah ini sama dengan bilang saya kaya padahal semua kekayaan dari Kristus? Betul. Betul? Betul. Dan dibilang kalau saya bikin ini, pertama, menipu diri sendiri. Betul? Betul. Kedua, tidak ada kebenaran. Betul. Ketiga, kita bilang Yesus pendusta. Nah, kita mau lihat ya, kenapa dibilang Yesus pendusta? Yang keempat, apa Om Jeffrey? Yang keempat? Yang keempat, firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya. Kosong istilahnya. Ini kan semua? Iya, iya. Oke, terima kasih. Nomor berapa ya? Ini kan 5 ya? Oke. Sampai sini apakah jelas Mama Soisa, Kak Nini? Boleh, Cek. Boleh, Sis. Boleh ya? Mantap. Oke, kita mau hapus yang ini, kita dari konsep ini kita mau... Hah? Sudah save, sayang. Nah, mari kita lihat. Kita mau bandingkan ya sekarang ya. Kita mau bandingkan. Ada 2 orang. Ya, ada 2 orang. Orang pertama sama orang kedua. Orang kedua. Yang kedua bilang kita berdosa. Tapi Kristus di dalam kita yang membuat saya tidak berdosa. Ya. Orang kedua, dia bilang kita tidak berbuat dosa, betul? Jadi Kak Lina akan jadi apa selanjutnya? Dia tidak apa? Dia tidak apa, Kak? Halo? Kalau misalnya dia bilang kita tidak berbuat dosa, artinya kalau yang orang di sini, aduh kita berbuat dosa, tapi Kristus dalam kita yang membuat saya tidak berdosa, kan? Nah, kalau orang ini bilang, orang kedua bilang, yang di ayat 1 Yohanes 1:8 dan 10, kita tidak berbuat dosa, artinya dia tidak butuhkan, apa saya? Tidak butuhkan Kristus. Betul, Kak Lina? Butuhkan Kristus. Ya. Jadi apakah pekerjaan Kristus semuanya dusta? Nggak ada gunanya, Kak. Kalau kita bisa sendiri nggak berbuat dosa, betul nggak? Buat apa Yesus mati? Buat apa Yesus sekarang jadi perantara di Bapa? Apakah kita buat Yesus sepertinya pendusta, Kak? Padahal orang berdosa butuh Kristus, kan, Kak? Bisa berbuat sendiri, ya. Iya, jadi artinya ayat Yohanes 15 ayat 5 bohong. Filipi 4:13 bohong. Saya bisa kok bikin sendiri. Betul nggak, Kak? Jadi Yohanes 15:5 harusnya diganti, kan? Tanpa kamu, saya bisa buat semuanya. Betul nggak, Kak? Bisa lihat nggak arti kata pendusta ini? Betul.
Betul kan Mama Soisa? Ya. Benar sekali, Cek. Jadi kalau kita bilang, aduh kita bisa kok, artinya kita sedang declare kita nggak butuh juru selamat, betul? Kita bisa selamatkan diri kita sendiri. Apakah kita kalau bisa selamatkan diri kita sendiri, kita mengambil pekerjaan posisi juru selamat? Kalau mengambil pekerjaan juru selamat, apakah namanya anti apa? Kristus. Antikristus. Yeah. Apakah salah satu orang yang di dunia ini bilang dia kudus itu Bapa Kudus? Dia bilang kan Bapa Kudus kan, saya? Apakah dia bilang dia enggak ada dia kudus, betul? Bapa Kudus. Ya kan? Holy Father kan, Kak? Iya. Apakah dia mengaku dirinya kudus? Apakah dia antikristus, betul? Jadi kalau kita nggak butuhkan Kristus, kita antikristus. Jadi pelajarannya adalah dalam kehidupan kita butuhkan Kristus nggak? Kalau ada apa-apa kita pakai kekuatan kita sendiri, kita pikir sendiri, atau kita butuh minta tolong sama Kristus. Kalau kita sampai berbuat apapun, kita pikir kita siapa? Kita siapa? Antikristus. Antikristus. Jadi kita nggak usah jelek-jelekan antikristus di luar, kita jelek-jelekkan diri kita dulu sendiri kan? Kita lempari batu dulu kan, diri kita sendiri kan? Baru nanti kita akan lempari percabulan antikristus kan, dengan raja-raja dunia. Jadi kalau kita antikristus, apakah kita akan berteman dengan antikristus? Nggak heran kan, kalau kita mau terima apa perkataan antikristus, karena kita sendiri antikristus. Sudah bisa lihat itu, Om Jeffrey? Bisa. Jadi, untuk kita enggak terima mark of the beast, tanda dari antikristus, hal sederhana. Dari hari ke hari kita butuhkan dia enggak? Kita minta tolong dia enggak kalau kita ada masalah? Atau kita pengeluhan dulu awal-awalnya? Ingat dia belakangan. Kalau kita mulai digoda, kita langsung ada yang bisa tolong Kristus ini. Ini loh arti Filipi 4:13, Yohanes 15:5. Dalam setiap keadaan kita ingat dia. Bukan ingatnya nanti belakangan. Bisa nggak kita dalam masalah kita langsung tenang? Karena kita pikir Tuhan yang kontrol. Bukan nanti diingatin baru ingat. Betul kan? Dan kita lagi belajar kan untuk nggak jadi antikristus. Kalau sekarang kita anggap diri kita bisa bikin semuanya. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Karena apakah kita pikir nggak ada Kristus? Itu antikristus sekali loh saudara-saudara. Nggak sadar kita ini. Apakah bisa kita bongkar dosanya Babylon, Kak Nini, kalau kita punya karakter antikristus, Kak Nini? Gak bisa, sis. Itu dia. Jadi dari hal sederhana, mari kita praktekkan ya. Masalah apapun kita ingat Kristus. Ya, dalam kehidupan kita mau layani flesh, daging, kita ingat ada yang mau bisa tolong kita. Dan kalau kita buat apa-apa, kita selalu ingat, ini Kristus bukan saya. Sehingga nggak ada kesempatan kita mau bersaing ataupun mau meninggikan diri. Kita nggak ada cemburu, kita nggak ada iri, karena kita pikir semua Kristus. Orang yang cemburu, yang iri, yang merasa dirinya harus lebih tinggi dari orang lain, apakah itu dia bilang, saya nggak butuh Kristus? Betul, Kak Lina? Aduh, itu dia. Ini pelajaran renungan penting ya, yang harus kita renungkan. Yang Gidi pribadi tadi pas ini, kita renungkan. Betul ya. Bukan main. Ya, jadi kita jangan tunggu nanti. Oh ya, kita mau bongkar itu man of sin. Kita mau jadi orang yang membongkar itu kedok kepausan. Jangan tunggu nanti. Sekarang dari hari ke hari. Ya, mau beban hidup seapapun ada Kristus.
ada masalah, bawa ke Kristus. Kristus bisa tolong. Kita harus benar-benar loh, dependent loh. Bukan independen dari Kristus, tapi dependent 1000% sama Kristus. Supaya kita nggak jadi anti Kristus. Boleh ya, saudara-saudara? Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat kalau yang gambar nomor 1 ini benar. Ya, kalau kita nggak berdosa, kita ini berdosa. Tapi kalau kita nggak berdosa, harus ada apa itu? Nah, kita mau buktikan kotak 1 ya. Ini kotak A. Ini kotak B sudah dibuktikan kan di 1 Yohanes 1:8 dan 10 kan? Sekarang kita mau buktikan kotak apa, Kak Lina? Maribel? Yang bilang apa Maribel? Saya bisa? Saya bisa tidak apa? Saya bisa tidak berdosa. Karena apa? Karena Yesus karena Kristus di dalam. Oke. Atau kalau di sini ini firman nggak ada di dalam kan? Idin? Artinya kalau di kotak A apa yang ada di dalam? Kalau di sini firman tidak ada di dalam, kalau di sini apa yang ada di dalam? Firman, Mam. Betul? Idin, bisa lihat? Nah. Oke, kita lanjut ya. Kotak B sudah dibuktikan di mana? 1 Yohanes 1:8 dan 1 Yohanes 1:10. Kita buka sekarang 1 Petrus 1:2-3. Apakah ini ada dilahirkan kembali, Om Jeffrey? Betul, Maribel? Dilahirkan kembali kan? Pakai apa? Dan dibilang, kalau bahasa Inggrisnya, berdiam. Ya, berdiam selamanya. Jadi di sini, apakah kayak ini kayak menjelaskan kotak A kan? Jadi firman yang abide ya atau berdiam bisa menghasilkan apa, Mama? Bisa. Ayat ini, sayang. Firman yang abide bisa menghasilkan hasilnya apa? Born again. Apakah Kak Lina bisa lihat ini? Mama Soisa bisa? Boleh. Boleh ya? Lahir baru. Jadi lahir kan? Iya. Jadi apakah kotak A, orang yang tadinya berdosa karena firman berdiam bisa lahir baru? Betul? Mari kita lihat ya. Sekarang 1 Yohanes 3 ayat 6. Boleh Mama Soisa baca? Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Apakah ada abide juga Mama Soisa? Sama kan? Iya. Apakah hasil abide hasilnya benar-benar tidak berdosa? Betul? Iya. Mama Soisa? Jadi apakah orang berdosa bisa enggak berdosa karena ada firman yang abide? Jadi kalau enggak ada firman yang kalau enggak ada firman yang abide itin, apakah kalau bilang dia enggak berdosa, apakah memang betul penipu itin? Kalau misalnya ini kan,
hasil abide tidak berdosa kan, Idin? Kalau misalnya nggak ada firman yang abide, terus dia bilang tadi di 1 Yohanes 1 ayat 8 sama 10 kan, saya enggak berdosa, tapi nggak ada firman yang abide. Artinya dia apa? Menipu, pembohong, kan? Jadi apakah karena firman abide bisa hasilnya enggak berdosa? Kayak kotak A kan? Jadi kita bisa lihat enggak? Ini kotak B tadi Kak Nini, ini cuman pikir kan Kak Nini? Jadi ini memang udah penipuan besar kan Kak Nini? Iya, sis. Itu dia. Sedangkan harus abide dulu baru enggak berdosa. Ya, ini nomor 6 ya. Yang tidak berdosa itu nggak pakai memang Apa? kan hasil baik memang tidak berdosa. Iya, tidak berdosa. Apa yang harus abide, sayang? Firman. Makanya tadi yang di 1 Yohanes, kalau saudara ada waktu ya, bagus ini dibikin kolom ya. Saudara bikin ya. Bedanya yang enggak berdosa sama yang berdosa. Bikin. Supaya bisa lebih jelas pandangannya. Oh, benar ya. Yang satu ini memang pendustanya bukan main. Oh, yang satu ini, aduh, dia berdosa tapi dia izinkan ini firman abide sehingga enggak berdosa. Ini dia ya. Mantap, Itin hasilnya enggak berdosa? Aduh, mantap ya. Mari kita lihat ya. Jadi, apakah waktu dia enggak berdosa, Itin, dia sadar ini bukan dia, tapi firman yang abide, Itin? Bukan gini kan? Aku udah mantap. Jadi orang yang gini kira-kira firman abide nggak, Itin? Aku udah bagus, kamu loh masih bikin-bikin yang salah. Kira-kira itu firman abide nggak, Itin? Betul kan, Kak Lina? Kalau misalnya ada orang bilang gini, aku udah bagus, kamu masih bikin-bikin yang salah terus, kamu sudah tahu yang benar. Aku nih sudah bikin. Apakah itu firman abide, Kak? Apakah dia pikir dia nggak berdosa, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan berdosa, Kak? Kalau dia sampai punya roh kayak gitu sama orang lain. Itu dia. Jadi kita bisa ukur loh, kita ini tipu diri sendiri nggak dengan kita treat orang lain punya kesalahan. Kalau kita treat orang lain punya kesalahan yang salah, kita treat kayak, aduh kamu nih so bagaimana ya? Kayak kita benci, kita marah ya, kita nggak suka, itu artinya apa? Kita pikir kita udah bikin yang bagus, padahal kita kondisinya sama kayak orang yang salah itu. Betul nggak, Kak Lina? Betul. Iya, betul. Betul kan, Mama Saisa? Om Jeffrey? Jadi kita marah, kita nggak suka sama orang yang bikin salah, padahal kita kondisinya sama kayak orang itu, nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kita pikir kita lebih baik dari dia, makanya kita marah. Saya kan bisa, jadi saya patokannya diri saya. Saya pikir saya bisa. Saya bisa, kamu nggak bisa, kita marah, kita nggak suka sama orang itu. Itu bukan main itu. Itu roh antikristus kelas berat. Dan itu biarlah disingkirkan dari umat-umat Tuhan ya. Kalau ada yang salah, kita kuatkan. Bisa, ayo semangat. Pastikan Kristus ada di dalam kita. Betul kan, Kak Lina? Mantap kan kalau gitu saling menguatkan? Bukan saya yang bikin semuanya loh, Kristus. Artinya kalau nggak ada Kristus, saya akan sama kayak orang yang saya marah. Betul, Kak Ni? Betul, sis. Ya kan? Kita marah sama orang yang bikin salah, tapi kita lupa kalau kita juga akan bikin gitu kalau kita nggak ada Kristus. Itu namanya menipu diri ya. Oke. Apakah bisa jelas ya ini? Oke. Nah, sekarang tadi
tadi orang ini, jadi orang ini berdosa kan? Berdosa. Lalu Kristus ditinggal. Kristus abide kan, Maribel? Lalu waktu abide hasilnya apa? Tidak? Oke, mari kita lihat ayat ya. Filipi 2 ayat 13. Apa, Mam? Ya, kondisi kita kan tadi awalnya berdosa, Kristus abide jadi nggak berdosa. Apakah Om Jeffrey, saya bisa enggak berdosa? Oke, kita kasih biru ya. Saya bisa enggak berdosa karena Allah yang kerjakan, Om Jeffrey? Bapa yang kerjakan di dalam saya, Om Jeffrey? Iya, pekerjaan Bapa yang dikerjakan. Apakah ini merah sama-sama dengan ini kan? Betul? Merah ini kan, kalau Kristus abide sama dengan Bapa yang kerjakan dalam kita kan? Betul, Kak Lina, Om Jeffrey? Betul. Dan hasilnya, apakah saya bisa melakukan yang berkenan di hadapan Bapa? Warna biru, betul, Itin? Bisa. Ya kan? Nah, ini lihat ini. Ini kata-kata semua menunjukkan harus abide. Harus abide. Dan kalau ada hasil, jangan pernah ambil kredit itu kita, kan? Jangan pernah ambil kredit itu kita. Mari kita buka ayat familiar kita. Matius 5:16. Apakah yang mana Kak Nini? Warna biru. Di ayat ini yang warna biru apa Kak Nini? Ini sis, glorify your father. Yang hasilnya Kak? Yang hasilnya tidak berdosa untuk ini melakukan hasil. Ini. Ano ba sih? Let yours shine before men, ya sis. Apa your light, sis? Your light. Dan apa, sis? Good works. Good works. Apakah ini hasil dari merah? Betul? Dan apakah ini karena ini bisa terjadi yang biru karena your father which art in heaven yang bikin di dalam kamu. Betul, sis? Betul, sis. Dan akhirnya yang harus diglorify apakah yang bikin, bukan saya. Apakah saya mau bilang saya kaya, Kak Nini, kalau semua yang bikin adalah Bapa? Apakah kita bilang Bapa yang kaya, Bapakku kaya, kan Kak Nini? Ya. Oke. Anak-anak mencatat dulu ya. Nice ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat solusi orang yang dimuntahkan. Ini yang terakhir ya. Terakhir yang kita belajar tadi itu solusi orang yang dimuntahkan. Sorry. Solusinya apa, Mas, tadi? Kita nggak lihat ayatnya ya. Kita langsung aja. Revelation 3 ayat 18 disuruh beli apa? Yang dibakar api, kan? Apa artinya beli? Jadi tadi sejauh ini apakah semua dari Kristus? Konsep sejauh ini apakah semua yang saya bikin dari Kristus? Betul, Kak?
Betul. Betul, Cek. Nih kan, yang buat dari Kristus, ya kan? Semua yang saya buat dari Kristus. Artinya kalau semuanya dari Kristus, misalnya contoh, kalau belinya pakai uang ya, tadi ya. Apa kalau uangnya dari Kristus, namanya beli? Namanya beli nggak kalau uangnya dari Kristus? Itu milik dia juga kan, jadi nggak beli. Kenapa nggak pakai? Bukan kan? Bukan beli kan? Atau kita bisa bilang dikasih kan? Iya, dikasih. Kenapa? Gitu. Kak Lina, apakah bisa kalau misalnya beli, kalau semuanya dari Kristus yang saya buat, saya bikin dari Kristus, kenapa nggak dibilang saya kasih ini emas yang dibakar dari api? Betul, Kak Lina? Jadi artinya coba Itin jelaskan kenapa di sini harus apa pengertian beli di sini? Apa? Kalau beli itu harus ada sesuatu yang ditukar, kan? Tanpa uang. Oke, tanpa uang. Mama? Artinya pengertian beli di sini? Tidak memakai uang, tetapi Oke, bukan itu. Bukan, jangan ke situ dulu. Oke. Bagaimana dengan Om Jeffrey? Apa pengertian beli di sini? Kalau apa yang dari Kristus nggak bisa jadi alat belinya, betul? Bagaimana? Apa pengertian kenapa Yesus di sini bilang beli, sedangkan kalau mau kita pakai apa yang milik Kristus, itu pengertiannya bukan beli. Kalau beli itu kan harus ada yang ditukar kan? Kalau punya Kristus yang saya kasih untuk beli emas yang dibakar, artinya ini bukan beli tapi dikasih kan, Om Jeffrey? Jadi pengertian beli di Revelation 3:18 apa, Om Jeffrey? Oke. Kalau Om Jeffrey masih berpikir, kita boleh disebut mencari. Oh, oke. Kita gimana Om Jeffrey? Membeli artinya mencari. Oke, mencari. Terima kasih Om Jeffrey. Bagaimana dengan Mama Soisa? Kita mau tanya satu-satu ya. Jadi biar siap-siap. Mama Soisa apa Mama Sois? Pengertian beli di sini apa? Atau mendapatkan. Mendapatkan ya? Oke. Cek yang lain dulu ya. Oke. Aku lagi ngunyah. Oke. Oke, Mama Soisa. Mary Bell. Terima dari Kristus. Oke. Kak Nini. Halo, Sis. Ya, Sis. Pengertian belinya apa, Sis? Pengertian belinya adalah kalau bukan uang ya, karena Tuhan Yesus yang punya uang kan, nggak bisa beli kan, bukan beli namanya kan. Beli ini berarti kita harus bayar sesuatu yang bukan punya Yesus. Kita harus bayar dengan sesuatu. Harus pakai sesuatu yang bukan dari Kristus kan, Sis? Ya, Sis. Din bisa lihat ini?
Apakah harus dari hasil usaha saya kan? Sis ini bukan hasil usaha Kristus kan? Ya, sis. Oke, thank you sis. Jadi Kak Lina, apa hasil usaha saya itu? Usaha saya, yang saya punya itu hanya dosa, C. Apakah Ya, setiap hasil saya punya kebaikan usaha dalam saya. dosa kan, Kak? Betul. Jadi artinya kalau saya ke tokonya Yesus yang jualan emas, betul? Ya. Ya, jualan emas. Apakah saya bayar sama dosa? Kalau mau beli saya bayar dengan dosa. Ya kan? Ya. Kalau emas, lalu Tuhan kasih apa? Tuhan kasih emas. Emasnya tadi tidak saya punya. Bisa lihat ini? Ini pengertian beli loh. Beli itu saya bayar dengan dosa, Tuhan kasih emas yang dibakar api. Jangan lupa ini. Om Jeffrey bisa ikuti Om Jeffrey? Kalau beli itu harus sesuatu yang bukan punya Kristus. Dan yang saya punya satu-satunya cuma dosa kan Om Jeffrey? Betul. Kita pabrik dosa yang hebat kan Om Jeffrey? Betul. Nah itu dia. Jadi kalau kita beli, kita bayar sama dosa kita. Terus Tuhan kasih, kamu nih terima emas dibakar oleh api kan? Itu dia. Iya. Tuhan tetap emas kali itu walaupun dosa. Iya. Tuhan kasih yang baik kan? Kita kasih yang jelek. Tuhan kasih yang paling bagus, kita kasih yang paling busuk kan? Jadi apakah walaupun nggak balance, tapi apakah yang bikin satu-satu, apakah yang paling Kak Nini? Kak Lina? Betul, sis. Tuh, kita kasih yang paling busuk, Tuhan kasih yang paling mantap. Aduh, itu dia paling mantap. Itu dia. Ya, oke. Mari kita lihat contoh ya. Contoh dua orang yang mau coba beli di tokonya Yesus, yaitu emas yang dibakar oleh api. Oke. Jadi dua orang ini adalah pengikut Yesus. Namanya Peter and John. Apakah mereka kalau mengaku pengikut Yesus kan, Itin, Maribel, Mama? Kalau mengaku pengikut Yesus, apakah mereka tahu harus beli emasnya di toko Yesus yang harus dibayar sama dosa? Harus pasti tahu kan? Dan hasilnya emas dibakar oleh api kan? Oke. Dari mana kita bisa lihat kalau mereka berdua mau beli emas yang dibakar oleh api? Oke? Atau mereka ternyatanya beli di toko lain emasnya, oke? Jadi apakah yang menentukan adalah api, betul? Waktu ada api mau beli nggak, betul nggak? Mau dikasih nggak? Jadi waktu api, apakah waktu ditanya di pengadilan kan? Kamu murid Yesus kan? Kamu murid Yesus ya? Betul, Itin? Apakah ini kayak aniaya Kak Nini? Kak Lina? Mama Soisa, Om Jeffrey? Iya sih. Betul. Ini api kan? Yesus saja udah dicambuk-cambuk kan ini? Waduh, aku kalau ngaku muridnya, bisa-bisa aku dicambuk juga. Apakah ini Tuhan lagi menawarkan emas yang dibakar oleh api? Ini jualannya kan? Apakah nama jualannya aniaya? Dan apakah Peter bilang tidak mau, betul?
Apakah John juga ada di pengadilan yang sama? Ya kan? Apakah John waktu di pengadilan, dia tidak di pengadilan ada kesempatan untuk dianiaya juga? Karena dia murid Yesus. Betul kan? Dan apakah ini Peter tidak mengakui Yesus ya? Sedangkan John mengakui Yesus kan, Kak Lina? Sebagai gurunya kan? Oh, oke. Mary Bell, apakah John mengakui Yesus sebagai gurunya, Mary Bell? Dengan ada di dekat Yesus kan? Dan apakah waktu John walaupun ada kesempatan dianiaya, dia enggak takut, itu sama dengan ya. Dia mau emas dibakar api. Artinya, dari mana saya tahu kalau saya mau emas yang dibakar oleh api? Saya boleh, kedua-duanya mungkin udah mengaku dosa kan? Kalau ada dosa, dia mengaku kan? Dia bayar kan sama dosanya? Tetapi buktinya saya enggak mau beli walaupun saya udah lakukan pengakuan, kalau dianiaya saya mundur. Betul kan, Mama Soisa, Kak Nini, Om Jeffrey? Betul, betul. Jadi apakah Peter dia ada emas tanpa api? Emas tanpa api. Kalau John dia emas dengan api, betul? Jadi pengalaman siapa yang kita mau ikuti, John atau Peter? Betul, Mama? Jadi mau kelihatan ada apinya, nanti kalau udah aniaya. Kita mau nggak? Oke? Bersedia. Bersedia kan? Mau dianiaya nggak demi Kristus kan, Om Jeffrey? Dan Ya, apakah ini... Tapi banyak orang mau ikut Yesus, mau senangnya aja. Nah, itu emas tanpa api kan, Om Jeffrey? Belinya Betul. emas tanpa api di tokonya setan. Dan apakah ini contoh api besar kan, Om Jeffrey? Mari kita lihat contoh kita apa sih emas dengan api tapi yang kecil-kecil. Kita mau lihat itu ya. Nih. Kak Nini bisa ikuti, Kak Nini? Kak Lina dan PT Puncen bisa ikuti? Mama Soisa bisa ikuti ya? Boleh, sis. Oke, that's good. Gitu Han ya. Oke, mari kita lihat ya sekarang. Ini saya ya. Saya punya jubah. Ya. Kotor-kotor. Warna merah. Betul? Dan ini bisa terjadi karena ini noda-nodanya ada 6 noda ya. Ini karena ada dosa 1, contohnya bohong. Ya. Dosa 2, mencuri. Dosa 3, iri. Dosa 4, marah. Dosa 5, cemburu. Oke, makasih Om Jeffrey. Apakah ini dosanya, Om Jeffrey? Ada 4, ada 6 kan? Apakah ini semua yang menghasilkan baju saya ada nodanya banyak? Betul.
Tapi apakah dosa sama noda beda, Om Jeffrey? Dosa sama noda. Beda kan? Beda atau sama, Om Jeffrey? Sama. Oke, sama. Kalau Kak Nini sama atau beda? Beda, sis. Oke. Mary Bell sama atau beda? Itin sama beda? Oke. Om Jeffrey, kalau misalnya ini saya umpamakan manggis, dan ini pas saya manggis, baju saya kotor, apakah nodanya manggis beda dengan manggisnya, Om Jeffrey? Sama. Apakah manggis sama noda yang di baju jadi terbagi jadi dua berbeda, Om Jeffrey? Apakah manggisnya ikut nempel di baju saya ketika ini nodanya ada, Om Jeffrey? Mungkin saya manggisnya saya udah buang ke sampah kan, tapi apakah nodanya masih ada di baju saya? Masih. Apakah jadi dosa sama noda dosa beda? Beda. Oke, bisa lihat Om Jeffrey? Bisa. Oke. Lalu Yesus jualan kan? Ini Yesus ya. Emas dibakar api, begitu kan Mary Bell? Kita ini stand tokonya lah, ya. Ya. Ayo beli gitu kan. Gold tried with fire gitu. Aduh. Terus kita lihat, waduh ini mantap kan? Mantap. Mary Bell, mantap kan ini? Mau dong beli. Mary Bell, bayarnya pakai merah atau coklat? Oke, Itin? Bayarnya pakai merah atau coklat? Coklat. Mama? Om Jeffrey, bayarnya pakai merah atau coklat? Pakai coklat. Oke. Kak Lina, bayarnya pakai merah atau coklat, Kak? Oke. Kalau Kak Nini? Coklat, sis. Kalau PT Puncen? Ulangi, Cek. Hah? Ulang, Cek, sedikit, Cek. Oh. Bagaimana tadi? Oke. Kak, ini kan Yesus jualan kan? Di Wahyu 3:18. Ya. Jual emas dibakar oleh api. Lalu saya punyanya ini kan hasil dari saya kan? Ada yang coklat, dosanya, dan nodanya ya kan? Yang di jubah saya. Ya kan? Saya bayarnya pakai merah atau coklat? Merah, Mah? Yang coklat, Cek. Coklat. Mama Soisa coklat. Bayarnya pakai yang mana? Merah atau coklat? Dosanya yang mana? Yang merah, yang 1, 2, 3, 4. Oh, coklat ini. Yang merah ini atau Coklat. Kak, ini coklat, ini merah, Kak. kalau noda dosa ini yang merah? Iya. Oh enggak, aku yang coklat dosanya. Oke, mantap. Mantap maksudnya udah jawab ya. Jadi kita jawab. Mary Bell apa? Coklat juga? Apakah semua sudah jawab? Kan ini juga coklat kan ya tadi ya? Sudah jawab ya? Oke. Kalau gitu mari kita lihat. Apakah Tuhan bilang harus mengakui dosa, betul? Apakah waktu saya mengaku dosa, saya mengaku merah atau coklat? Kan ini. Coklat, sis. Betul kan, Itin? Lalu, sekarang saya, coklatnya udah nggak ada kan? Tapi sekarang masih ada apa, Kak Lina? Coklatnya udah nggak ada, udah dibayar. Sekarang masih ada apa? Warna merah nodanya masih ada. Masih ada kan nodanya? Warna merah. Ya. Masih ada 6 noda yang ada kan? Noda bohong, noda curi, betul? Ya, noda iri, noda marah, noda cemburu. Iya. Nodanya masih ada kan? Walaupun saya sudah bayar kan?
Tapi sekarang waktu saya sudah bayar, saya sekarang punya apa di tangan saya? Emas. Yang dibakar api. Betul? Apakah fungsinya emas yang dibakar oleh api untuk bersihkan saya punya noda? Betul, C. Betul? Ya. Dan apakah ini pakai 1 Petrus 1:22? Betul? Kamu dimurnikan bajunya, betul? Dengan apa? Dengan api. Betul? Pasti dengan api kan? Karena habis bayar kita dapat emas kan? Yang dibakar oleh api. Dan apa api itu? Api itu adalah penurutan. Jadi apakah Kak Lina, api kecil namanya penurutan Kak Lina? Api besar penganiayaan. Saya mau nggak menurut, nggak bohong lagi. Saya mau menurut, nggak mencuri lagi. Nggak iri lagi, nggak marah lagi, nggak cemburu lagi. Disitulah api kecil saya. Dan kalau saya setia yang kecil, saya setia yang besar. Betul, Mary Bell? Apakah di sini lihat ya? Coba lihat ya. Sebelum saya mengaku, saya harus diapain dulu? Wahyu 3 ayat 19 harus diapain dulu Kak Nini? Sebelum mengaku, saya harus diapain? Chasten and rebuke kan? Oh, yes. Lalu, dan ini karena saya apa? Love, betul? Ini Tuhan punya love kan, Kak Nini? Ya, betul. Lalu, Tuhan bilang, kalau kamu love, kamu pasti bisa apa? Keep. 1 John 14:15 kan, Kak Nini? Ya, if you love me, yes. Dan apakah waktu mau melakukan penurutan, Tuhan bilang di Revelation 3:19, buka pintu, izinkan masuk, betul? Kan ini? Kamu mau menurut, pastikan kamu buka pintu. Apakah untuk cleanse noda ini, Kak Nini, harus buka pintu dulu artinya? Ya. Dan waktu buka pintu, hasilnya adalah Wahyu 3 ayat 20. Saya jadi. Hasilnya, kalau saya buka pintu, saya menang dalam penurutan saya karena Kristus yang di dalam saya. Betul? Mantap ini. Bisa lihat ini urutannya. Ini kayak rantai Kak Nini, udah nggak bisa kuat sekali gitu dia punya koneksi jembatannya kan? Iya ya, betul sis. Aduh. Jadi bisa lihat ini, kamu bayar pakai dosa. Tuhan bilang, ini saya kasih kamu. Kamu beli ini buat kamu. Ya kan? Kita dikasih, terus Tuhan bilang, bayangin ini Kak Nini. Ini Tuhan Yesus nih kayak jualan goods and service Kak Nini. Dia jual barangnya, dan dia juga jual servisnya. Dan servisnya ini dia yang bikin semua Kak Nini. Bayangin loh. Kan ini bisa lihat. Iya, ya, sis. Ini buat kamu punya baju ya. Nggak gini, nanti cuci aja bajunya di rumah sendiri. Enggak kan? Nanti saya datang ke rumah kamu ya, buka pintu ya. Dan hasilnya pasti itu kamu punya baju putih, kinclong. Betul? Lihat ini. Kak Lina, Mama Soisa, Om Jeffrey bisa lihat ini rencana keselamatan kita. Itin bisa lihat rencana keselamatannya Itin ini. Bisa ya? Mama Soisa, Om Jeffrey? Kak Lina? Bisa. Bisa ya? Jadi,
Om Jeffrey, apakah Om Jeffrey pernah ditinggalkan Tuhan sendirian, Om Jeffrey, dalam mengerjakan keselamatan? Mengerjakan keselamatan ditinggal sendirian. Pernah nggak Om Jeffrey ditinggal dalam rencana keselamatan ini sendiri? Atau Yesus turut ikut terus Om Jeffrey sampai Om Jeffrey menang? Pernah apa enggak maksudnya? Kalau Om Jeffrey lihat gambar ini, apakah Om Jeffrey akan ditinggalkan sendirian dalam rencana keselamatan? Oh, tidak. Apakah Tuhan Yesus habis jualan emas yang dibakar oleh api, Tuhan Yesus bilang di ayat 19, buka pintu, saya mau masuk, mau cuci, kami punya baju. Garansinya itu. Apakah Yesus bukan cuma jual barang, tapi juga jasa untuk kerjakan cuci itu, Om Jeffrey? Makanya betul. Apakah Om Jeffrey kita bisa bilang, ini saya, ini jasa saya, atau semuanya kita tunjuk ini Kristus, ini Kristus, ini Kristus. Begitu Om Jeffrey? Setuju Om Jeffrey? Enggak setuju. Apakah kita akan bilang ini kita, atau kita bilang ini Kristus semua yang bikin? Ya, kita enggak setuju itu. Sorry Om Jeffrey. Apakah Om Jeffrey nggak setuju kalau misalnya apa yang hasilnya yang Kristus buat, saya bilang ini Kristus, ini yang Kristus yang itu buat. Setuju. Kalau itu ngaku kita yang berbuat dengan kuasa kita, itu nggak setuju. Betul Om Jeffrey. Tapi apakah Om Jeffrey hasilnya harus kemenangan Om Jeffrey? Betul nggak? Minimal bisa menurut dulu satu persatu. Sekarang kita mau tanya Kak Nini. Kak Nini, apakah banyak orang yang mengexcusekan dia bisa berdosa, kekalahan dia dengan kita nggak bisa buat apa-apa, yang bisa buat Kristus? Apakah itu juga mau dimuntahkan? Padahal dia cuma tutupin kekalahannya. Righteousness by faith. Kita jangan usaha, nggak ada usaha. Jadi, maklumlah kita kalahkan Kristus yang buat. Apakah itu juga mau dimuntahkan sama Tuhan? Kalau Tuhan bilang, kalau kamu menang, yang Tuhan bilang, kemenanganmu itu harus bilang itu saya. Bukan waktu kamu kalah, itu karena Kristus yang bisa. Bukan itu. Betul kan Kak Nini? Betul sih. Iya. Ya, jadi jangan pakai righteousness by faith buat excuse kita punya dosa kan. Kita memang nggak bisa buat apa-apa. Padahal Tuhan bilang kamu nggak pernah buka pintu. Kamu pakai righteousness by faith lagi. Aduh. Mari kita berjuang ya saudara-saudara untuk api-api kecil penurutan kita dari hari ke hari ya. Kita di sini sekarang untuk saling ingatkan, kuatkan, mendukung, memotivasi. Kalau ada yang jatuh dilemahkan, ingat jangan pernah kita anggap orang lain lebih tinggi dari kita, ya kan? Waduh, Kak Nini sudah mantap, Gedi udah mantap, bisa ngajar. Jangan, saudara-saudara. Kita ini lumpur yang sama, becek, betul? Berada di lumpur yang sama. Tugas kita semua di sini sama-sama mau saling menguatkan. Betul, Kak Nini? Mama Soisa, Maribel? Betul, sis. Yang mana, Maribel? Iya, benar. Buka pintu. Ini izinkan masuk ke sini. Itu dia, buka pintu. Ya, jadi saudara-saudara, inilah kita punya review dan ayat terakhir Revelation 3 ayat 22 dibilang, biarlah yang punya telinga mendengar, kan? Atau kata lainnya mendengar apa, Itin? Kata lain mendengar apa pelajaran tadi? Mengerti. Jadi, biarlah kita mengerti ya, ini semua dan bisa mengerti dan melihat kebaikan Tuhan. Nggak mau tinggalkan Kak Nini, Om Jeffrey, Mama Soisa, Kak Lina, Gedi, Rainmer, Mama, Itin, dan Maribel tinggal sendirian. Kalau kita mengerti ini, kita akan sukses dalam api kecil dan api besar kita nanti. Apakah semua sudah bisa jelas pelajaran hari ini? Review hari ini bisa? Jelas. Puji Tuhan ya. Kak Nini bisa jelas, Kak? Mbak Teh Puncen, Mama Teresa, bisa ya? Kak Lina? Boleh, sis. Puji Tuhan ya.
kasih Aceh. Puji Tuhan Kak, semuanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi kita mau saling... Sis, boleh share screen, Sis? Oh, boleh, Sis. Thank you. Ini ya, Sis. Noda, ini di 1 John ini ya, di 1 John 1:9 ya. Di 1 John 1 ayat 9a. Ini penurutan yang di cleanse nih, 1 John 1:9b. Cleanse from, ini unrighteousness namanya, ini sin yang di confess. Jadi ini dosa, ini noda dosa. Itu dia. Bayar mengakunya ini. Dan ini ada di mana? Ini di Roma pembeliannya ini di Wahyu ini ada di Roma 3:25 ya. Ayat tadi yang ini. Bahwa ketika kita kasih, kita punya 1 John 1:9a itu kan mengaku dosa, Toma. Terus dibilang kalau mengaku Tuhan mau cleanse semua unrighteousness. Dan ini transaksi pembelian jual belinya Revelation 3 ayat 18 itu ada di Roma 3:25. Kalau kita akui kita punya dosa-dosa masa lampau, kita akan dikasih righteousness, yaitu jiwa putih. Jadi ya. Bisa kan ini gambarnya? Boleh, Sis. Oke, puji Tuhan ya. Oke, kalau begitu, kalau sudah tidak ada tambahan dan pertanyaan, kita akan tutup review kita. Biarlah ini yang jadi renungkan kita malam hari ini ya. Pelajaran-pelajaran yang indah Tuhan berikan di air zaman untuk membuat kita nggak perlu takut dengan hari esok karena Tuhan mau tuntun dan jaga kita ya. Kita akan nyanyikan lagu Sian kita nomor... Sudah kan ini tadi ya? Sekarang dalam kerja Rajaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mary Del boleh klik dia punya ini. Aku suka dalam kerja Rajaku. Oh, betapa senangnya. Tiada lain yang lebih senang sungguh dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku. Karena dalam kerja itu ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku. Oh, betapa senangnya dalam suka dan nyanyi selalu dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku. Karena dalam kerja itu ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku. Oh, betapa senangnya pada tangan Tuhan ku pegang teguh dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku. Karena dalam kerja itu ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku. Oh, betapa senangnya mata dan tenagaku serah penuh dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku. Karena dalam kerja itu
tutup, boleh kita minta kesediaan dari Kakak Lina. Boleh berdoa Kakak Lina. Terima kasih Kak. Bisa dengar, Cek? Bisa Kak, silakan. Mari kita satu dalam doa.